yakin mau kerja di Indomaret. Kita masuk ke Indomaret itu nggak gampang, tidak mudah semudah kita membayangkan kerjanya. Kerjanya itu hanya diam mungkin, kerjanya itu hanya santai-santai di dalam toko, mungkin itu adalah pikiran orang. Akan tetapi itu semua hanya bayang-bayang mereka yang tidak merasakan bagaimana keadaan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durun Apis. Tentunya di channel Durun Apis ini saya akan banyak membahas seputar pekerjaan. Maka dari itu, bagi kalian yang pertama kali nonton ataupun pertama kali mampir ke channel ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya mengupload video baru, kalian mendapatkan notifikasinya. Kalau misalkan kalian tidak mengaktifkan loncengnya, ya kalian ketinggalan informasi. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita yang terdekat, supaya mereka mendapatkan informasi seputar pekerjaan juga, yang videonya ada di channel ini. Kalian cari aja tuh, entah itu cara mendapatkan pekerjaan, entah itu motivasi tentang kerja, ada di sini semua. Kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang yakin mau kerja di Indomaret. Seperti halnya sudah kalian tahu bahwasanya saya adalah seorang karyawan ataupun seorang karyawan gak tetap sih yang ada di Indomaret. Akan tetapi akan saya ceritakan nih, akan saya sharingkan kepada kalian apa sih resiko-resiko yang bakal kita temui ketika kita kerja di Indomaret. Mungkin sebelum membahas resiko ataupun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, akan saya gambarkan terlebih dahulu bahwasanya kita masuk ke Indomaret itu nggak gampang, tidak mudah semudah kita membayangkan kerjanya. Kerjanya itu hanya diam mungkin, kerjanya itu hanya santai-santai di dalam toko, mungkin itu adalah pikiran orang. Akan tetapi itu semua hanya bayang-bayang mereka yang tidak merasakan bagaimana keadaan di dalamnya. Oke, untuk hal yang pertama tentunya ketika kita ingin kerja, ya seperti umumnya bahwasanya kita itu harus melamar kerja. Dan melamar kerja ini enggak kita ngelamar, ngirim lamaran, kita diterima masuk gitu, enggak. Akan tetapi prosesnya itu step by stepnya itu panjang dan melelahkan. Yang pertama, ketika kita dinyatakan lulus, maka kita itu harus mengikuti tes interview. Ketika kita lulus tes interview, maka kita itu harus tes training. Ketika kita tes training, maka kita juga dipertimbangkan kita itu layak atau tidak kerja di toko Indomaret. Maka dari itu pahami step by stepnya, oke? Dan kalau misalkan kalian mau tahu ataupun ingin nonton video ketika saya tes, ketika saya diterima kerja, ada di video-video sebelumnya ya. Saya buat playlist juga tuh supaya kalian lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Oke, kalau misalkan sudah training, kalau misalkan sudah kita layak bekerja di Indomaret, maka tentunya kita akan PKWT ataupun tanda tangan kontrak lah. Tanda tangan kontrak bahwasanya kita itu sudah dinyatakan bekerja di Indomaret. Nah, kalau misalkan sudah bekerja di Indomaret, tentunya kita itu harus melaksanakan ataupun keterkaitan tugas-tugas kita dan kewajiban kita dan hal-hal yang harus kita tinggalkan ketika kita bekerja di Indomaret. Maka dari itu, kalau misalkan kita sudah keterima nih, kalau misalkan sudah kita pasti nih kerja di Indomaret, banyak resiko yang memang kita akan rasakan. Entah itu kebiasaan kita yang tidak baik mungkin harus jadi baik. Contohnya aja seperti ini. Ketika kita seorang anak muda, seperti saya masih anak muda kan, yang mungkin tidurnya itu selalu bergadang, yang tidurnya itu selalu malam, maka kalau misalkan kita sudah bekerja, mau gak mau, entah itu kita tidur malam ataupun gak malam, intinya kita itu ketika jam 7 ataupun setengah 7 harus udah ada di toko. Mungkin yang biasanya kalau misalkan malamnya bergadang, malamnya gitar-gitaran, santai-santai sama teman-teman, itu kalau misalkan jam 8 itu belum bangun mungkin. Nah, ketika kita bekerja, kita harus sudah stay dan harus sudah berseragam rapi berada di toko. Ini adalah resiko juga. Jangan kalian anggap gampang dan sepele. Saya mah mungkin kalau misalkan nanti udah kerja nggak akan kayak gitu. Ya memang saya juga berpikir seperti itu. Akan tetapi ketika saya melaksanakan hal itu semua, ternyata beratnya minta ampun. Akan tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya merasakan dan saya berubah sedikit demi sedikit. Selain itu juga, ketika kita tidak bisa melaksanakan tugas ataupun ketika kita dikasih beban ataupun dikasih arahan dan kita tidak bisa melaksanakannya, maka
Yang akan terbebani bukan hanya tim toko, akan tetapi diri kita sendiri. Pernah denger gak ada orang yang baru pertama kali masuk ke Indomaret ataupun retail yang lainnya seperti Alfamart dan yang lain sebagainya, baru 1 bulan itu sudah resign, baru 1 kali gajian itu sudah resign, dan itu banyak sekali. Mengapa demikian? Ya dikarenakan tidak mau menerima dan tidak bisa mengelola resiko yang dia punya gitu. Ketika kita menjadi bawahan, ketika kita pertama kali kerja, maka tekanannya itu dari mana-mana, entah itu dari atasan, entah itu dari tim, entah itu dari chief ataupun kepalanya dan yang lain sebagainya lah intinya. Maka dari itu, coba kalian yang benar-benar ingin kerja nih di Indomaret, benar-benar pengen banget gitu, yakin mau kerja lanjut ataupun yakin mau kuat di Indomaret. Ya, maka dari itu saya ada tipsnya, saya ada cara-caranya. Bagaimana sih mengelola diri kita ketika kita berada di suatu tim ataupun berada di suatu kondisi tertentu yang memang hal tersebut kondisinya tidak memungkinkan kita untuk bekerja gitu. Ada tips dan trik, entah itu pola pikir sebelum bekerja, saya bahas di video-video sebelumnya, silakan untuk dicek aja ya. Dan selain itu, selain hal-hal yang saya bahas di belakang tadi, ada juga hal yang sangat saya rasakan, resiko yang sangat saya rasakan ketika saya menjadi pekerja ataupun menjadi karyawan di Indomaret, yaitu adalah waktu yang tidak tertata. Dalam arti seperti ini, pagi kita kerja, sore kita balik. Nah, memang itu adalah waktu kerja, akan tetapi hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan saudara yang lainnya, teman khususnya, itu menjadi tidak ada. Entah itu tongkrongan kita, entah itu teman sekumpulan kita, entah itu teman terdekat yang ada di sekitar rumah kita, maka harus kita ikhlaskan dulu deh. Harus kita ikhlaskan bahwa kita itu tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan gitu, seperti main bersama, seperti tongkrong-tongkrong bersama dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, saya ingatkan kembali bagi kalian yang sekarang lagi semangat-semangatnya nyari kerja, ujung-ujungnya ada yang ngasih lampiran ataupun ada yang ngasih screenshotan bahwasanya Indomaret sedang membuka lamaran pekerjaan, itu kan dibutuhkan di daerah ini gitu, dan kalian langsung garcep, langsung ngirim lamaran, pengen langsung kerja. Nah, itu terserah. Kalau kalian lagi semangat-semangatnya, semangat aja terus, semangat aja, perjuangin aja terus sampai kalian nanti merasakan bagaimana berada di toko itu. Oke, kalau misalkan kalian lagi nyari video ini, lagi nyari bahas tentang Indomaret ini, silakan untuk di komen ya, komen di komentar, dan nanti kita akan diskusikan lagi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya Durun Nafis undur diri. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.